Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Puja Lestari dengan NIM 51111910998 akan menyampaikan mengenai usulan penelitian dengan KBK Manajemen Keuangan yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham selama Pandemi COVID-19 pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Berikut merupakan latar belakang adanya penelitian, yaitu adanya peristiwa penyebaran wabah COVID-19 dan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita sebut PSBB pada awal pandemi, yang di dalam kebijakan tersebut mengharuskan masyarakat dan semua orang untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing, serta berdiam diri di rumah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan kategori level 1, 2, 3, dan 4 yang disesuaikan dengan kondisi pandemi di wilayah tersebut. Pemberlakuan kebijakan tersebut berdampak pada perekonomian di Indonesia karena turunnya minat konsumsi masyarakat. Dengan adanya kebijakan terkait pembelanjaan anggaran di bidang kesehatan yang akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam menangani pandemi COVID-19, maka industri farmasi dan alat kesehatan diprediksi akan mengalami peningkatan karena diperlukan masyarakat untuk menyokong kebutuhan primer pada masa pandemi. Terjadinya pandemi COVID-19 ini selain memberikan kecemasan terhadap penyebaran virus tersebut, tetapi juga berdampak pada pasar modal karena dapat merusak kepercayaan investor untuk berinvestasi yang dapat menurunkan harga saham di pasar modal. Selanjutnya yaitu kerangka pemikirannya. Di sini ada variabel independennya, yaitu ROA sebagai X1, DER sebagai X2, PER sebagai X3, dan EPS sebagai X4. Dan variabel dependennya yaitu harga saham atau Y. Di sini untuk garis yang tidak putus-putus berarti menggambarkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu antara ROA ke harga saham, DER ke harga saham, PER ke harga saham, dan EPS ke harga saham. Lalu untuk garis yang putus-putus itu menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Jadi ROA, DER, PER, dan EPS berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu metodologi penelitiannya. Yang pertama, operasionalisasi variabel. Berdasarkan judul penelitian yang tadi, maka variabelnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel terikatnya, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah harga saham. Lalu yang kedua yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah return on asset atau ROA, debt to equity ratio atau DER, price earning ratio atau PER, dan earning per share atau EPS. Selanjutnya jenis dan sumber datanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif itu yaitu data yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan auditan yang dipublish di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari website www.idx.co.id. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah sebesar 8 perusahaan
farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI berturut-turut dari tahun 2019 sampai 2021. Adapun sampel penelitiannya yaitu yang pertama perusahaan Kalbe Farma Tbk dengan kode KLBF, lalu Kimia Farma dengan kode KAEF, yang ketiga Daria Varia Laboratoria Tbk dengan kode DFLA, yang keempat Indofarma Tbk dengan kode INAF, yang kelima PT Paros Tbk dengan kode PEHA, yang keenam Tempo Scan Pacific Tbk dengan kode TSPC, yang ketujuh Pyridam Pharma Tbk dengan kode PYFA, dan yang terakhir PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode SIDO. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi non-partisipan, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau perusahaan dan hanya sebagai pengumpul data. Data dikumpulkan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari buku-buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu teknik analisis datanya. Data yang telah dikumpulkan lalu selanjutnya diolah guna dapat diketahui hasilnya yang kemudian akan dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan yaitu editing, coding, dan tabulating. Editing itu sendiri dilakukan untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan, sedangkan coding merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis dan menafsirkan data, dan tabulating merupakan proses memasukkan data-data yang sudah dikelompokkan dalam tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami untuk kemudian diolah. Selanjutnya yaitu teknik analisis datanya. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji statistik dikarenakan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Untuk memastikan bahwa model yang digunakan valid, maka perlu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik. Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan model analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, meliputi uji simultan atau uji F, uji determinasi atau uji R kuadrat, dan uji parsial atau uji T. Selanjutnya yang terakhir yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Cimahi melalui alamat website www.idx.co.id pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dimana data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan farmasi tahun 2019-2021. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu dilakukan uji statistik deskriptif. Berikut merupakan hasil SPSS-nya yang dapat dianalisis atau dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, ROA-nya itu memiliki nilai minimum sebesar 0,0018, nilai maksimum sebesar 22,2394, nilai rata-rata min sebesar 8,363804, nilai standar deviasi sebesar 7,324189, dan nilai varian sebesar 53,643. Yang kedua yaitu DER memiliki nilai minimum sebesar 11,9514, nilai maksimum sebesar 439,8163, nilai rata-rata atau min sebesar 105,74913, nilai standar deviasi sebesar 105,653375, dan nilai varian sebesar 11.162,635. Yang ketiga yaitu PER memiliki nilai minimum sebesar 8,0992, nilai maksimum sebesar 326.000, nilai rata-rata atau min sebesar 13.805,310746,
nilai standar deviasi sebesar 66.499,6876636 dan nilai varian sebesar 4.428.459,354. Yang terakhir yaitu EPS memiliki nilai minimum sebesar min 1,1712, nilai maksimum sebesar 61,1409, nilai rata-rata atau min sebesar 10,338992, nilai standar deviasi sebesar 19,68026692, dan nilai varian sebesar 387,313. Selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Berikut merupakan hasil SPSS-nya yang menunjukkan bahwa asimple sig-nya itu lebih besar dari 0,5 atau 0,200 lebih besar dari 0,05 atau 5% yang terdapat dalam one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil tersebut mengartikan atau menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model ini layak untuk dijadikan penelitian. Selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu melakukan uji multikolinearitas. Berikut merupakan hasil SPSS-nya. Berdasarkan hasil SPSS ini, dapat disimpulkan bahwa nilai tolerans ROA sebesar 0,483, DER sebesar 0,410, PER sebesar 0,842, dan EPS sebesar 0,906. Nilai tolerans seluruh variabel independen tersebut di atas 0,1, sedangkan nilai FIF ROA sebesar 2,072, DER sebesar 2,441, PER sebesar 2,188, dan EPS sebesar 1,104. Nilai FIF seluruh variabel independen tersebut kurang dari 10. Hal ini menunjukkan dengan syarat multikolinearitas, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dan dapat dilakukan untuk uji selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, uji heteroskedastisitas dengan mengelonkan Y-nya. Berikut merupakan hasil SPSS-nya. Berdasarkan hasil SPSS ini, nilai signifikansi masing variabelnya itu sebesar yang pertama ROA-nya 0,068 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, DER-nya 0,162 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, PER-nya 0,460 lebih besar dari 0,05. Dan EPS-nya 0,990 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan uji selanjutnya dapat dilakukan. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu melakukan uji autokorelasi dengan Cochrane-Orchard. Berikut merupakan hasil SPSS-nya menunjukkan bahwa nilai DW dihitung 1,865. Hasil yang ini menunjukkan bahwa durbin Watson berada pada DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Dengan demikian, pada model tidak terdapat autokorelasi. Berikut merupakan analisis regresi linear bergandanya. Di sini ditampilkan hasil SPSS-nya sebagai berikut. Dari hasil SPSS tersebut, dapat dibuat persamaan sebagai berikut, yaitu harga saham sama dengan 1752,621 dikurang 18,519 ROA ditambah 0,452 DER ditambah 0,004 PER dikurang 6,476 EPS. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstantanya sebesar
1752,621, yang berarti bahwa apabila variabel return on asset ROA, debt to equity DER, price earning ratio per, dan earning per share atau EPS dianggap konstan, maka nilai harga saham yaitu sebesar 1752,621. Lalu yang kedua yaitu nilai koefisien regresi variabel return on asset atau ROA bernilai negatif, yaitu sebesar min 18,519. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan return on asset atau ROA sebesar satu satuan pada kondisi debt to equity ratio atau DER, price earning ratio atau PER, dan earning per share atau EPS tetap akan menurunkan harga saham sebesar min 18,519. Lalu yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi variabel debt to equity ratio atau DER bernilai positif, yaitu sebesar 0,452. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan debt to equity ratio atau DER sebesar satu satuan pada kondisi return on asset atau ROA, price earning ratio atau PER, dan earning per share atau EPS tetap akan meningkatkan harga saham sebesar 0,452. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai koefisien regresi variabel price earning ratio atau PER bernilai positif, yaitu sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan price earning ratio atau PER sebesar satu satuan pada kondisi return on asset atau ROA, debt to equity atau DER, dan earning per share atau EPS tetap akan meningkatkan harga saham sebesar 0,04. Dan yang terakhir yaitu nilai koefisien regresi variabel earning per share atau EPS bernilai negatif, yaitu sebesar min 6,476. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan earning per share atau EPS sebesar satu satuan pada kondisi return on asset atau ROA, debt to equity atau DER, dan price earning ratio atau PER tetap akan menurunkan harga saham sebesar min 6,476. Selanjutnya yaitu melakukan uji T atau uji parsial. Berdasarkan hasil SPSS uji parsial dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ROA, pengujian kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset atau ROA terhadap harga saham menunjukkan signifikansi 0,568 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara parsial, kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset atau ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Lalu yang kedua yaitu DER, pengujian kinerja keuangan yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER terhadap harga saham menunjukkan signifikansi 0,853 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara parsial, kinerja keuangan yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu PER, pengujian kinerja keuangan yang diukur dengan price earning ratio atau PER terhadap harga saham menunjukkan signifikansi 0,130 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara parsial, kinerja keuangan yang diukur dengan price earning ratio atau PER berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Dan yang keempat yaitu EPS, pengujian kinerja keuangan yang diukur dengan earning per share atau EPS terhadap harga saham menunjukkan signifikansi 0,464 lebih besar dari 0,05,
maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya secara parsial kinerja keuangan yang diukur dengan earning per share atau EPS berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu melakukan uji F atau uji simultan. Berdasarkan hasil SPSS, uji simultan ini diperoleh tingkat signifikansi 0,207 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 akan ditolak dan H0 akan diterima. Artinya variabel return on asset atau ROA, debt to equity ratio atau DER, price earning ratio atau PER, dan earning per share atau EPS secara simultan tidak mempengaruhi variabel harga saham. Lalu selanjutnya yaitu melakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan hasil SPSS model summary berikut, menunjukkan koefisien determinasi dengan nilai 0,256 atau 25,6%, yang artinya bahwa harga saham subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset atau ROA, debt to equity ratio atau DER, price earning ratio atau PER, dan earning per share atau EPS adalah sebesar 25,6%. Sisanya yaitu 74,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan return on asset atau ROA terhadap harga saham selama pandemi COVID-19 pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes statistik sebesar min 0,581 dan nilai signifikansi 0,568 yang berada di atas 0,05 atau tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 tidak terbukti. Penelitian ini justru menemukan ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan debt to equity ratio atau DER terhadap harga saham selama pandemi COVID-19 pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes statistik sebesar 0,188 dan nilai signifikansi 0,853 yang berada di atas 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak terbukti. Penelitian ini justru menemukan DER berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan price earning ratio atau PER terhadap harga saham selama pandemi COVID-19 pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes statistik sebesar 1,583 dan nilai signifikansi 0,130 yang berada di atas 0,05 atau tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 tidak terbukti. Penelitian ini justru menemukan PER berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Dan yang keempat yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan earning per share atau EPS terhadap harga saham selama pandemi COVID-19 pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes statistik sebesar min 0,1748 dan nilai signifikansi 0,464 yang berada di atas 0,05 atau tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 tidak terbukti. Penelitian ini justru menemukan bahwa IPS berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Berikutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama itu bagi perusahaannya, dapat meningkatkan rasio-rasio dalam pengukuran kinerja keuangan agar dapat meningkatkan daya tarik investor.
Yang kedua yaitu bagi investor, bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia, para investor dapat memperhatikan variabel kinerja keuangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan faktor kinerja keuangan yang lainnya. Selain itu juga dapat menggunakan sektor penelitian yang berbeda agar lebih beragam objek penelitiannya dan juga dapat menambah periode penelitiannya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai usulan penelitiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.